Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Hadrawati Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan kelima dari UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara budaya positif dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama adalah keterkaitan budaya positif dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid harus merdeka, dan untuk mencapai kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu sendiri timbul bukan dari dorongan orang lain, melainkan muncul dari dalam diri atau self-discipline. Oleh karena itu, tugas guru adalah menuntun siswa dalam menanamkan nilai-nilai budaya positif, bukan menuntut mereka untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan. Kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita dapat menuntun mereka dalam mengontrol diri mereka. Yang kedua adalah keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk menuntun murid agar mampu menjalankan budaya positif, guru memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam menjalankan peran kontrol restitusi, yaitu sebagai manajer dalam membantu peserta didik dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Guru merupakan role model bagi murid. Oleh karena itu, guru harus mampu menanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya, antara lain mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid, serta menjalankan peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak perubahan, mewujudkan kepemimpinan murid, coach bagi guru lain, dan pendorong kolaborasi. Yang ketiga adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan dambaan dari setiap guru, sehingga guru perlu merumuskannya ke dalam visi yang kuat. Visi inilah yang nantinya menjadi gambaran dari harapan yang ingin dicapai. Dalam mencapai harapan tersebut, sebagai agen perubahan, guru membutuhkan strategi yang tepat, yaitu melalui pendekatan inquiry apresiasi model Bagja. Melalui tahapan Bagja inilah akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dapat mendukung visi meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan memaparkan refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya di luar dugaan? Menurut saya, disiplin positif merupakan upaya pendekatan dalam menuntun anak untuk melakukan kontrol diri serta pembentukan nilai-nilai keyakinan. Kata disiplin seringkali dikaitkan dengan hukuman dan penghargaan. Padahal hukuman dan penghargaan hanya bersifat motivasi ekstrinsik saja, di mana jika tidak ada stimulus, anak kemungkinan besar akan kembali pada sifat semulanya. Dalam arti lain, pengaruhnya hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Motivasi intrinsik dibutuhkan dalam membentuk keyakinan murid bahwa apa yang dia kerjakan atau apa yang mereka hindari bukan semata-mata karena ingin mendapatkan pujian atau hukuman, melainkan untuk kepentingan dirinya. Kesalahan bukan timbul karena faktor kesengajaan. Biasanya, murid melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka setelah tidak mampu memenuhinya dengan cara yang positif.
sehingga guru perlu menanyakan alasan murid akan tindak lakunya. Seorang guru harus mampu mengambil posisi terbaik dalam penyelesaian masalah siswa, bukan sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, ataupun pemantau, melainkan guru harus bertindak sebagai kontrol manajer yang menuntun murid agar mampu mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukungnya untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Setelah menjalankan posisi kontrol, langkah paling tepat dalam menyelesaikan masalah murid adalah melalui segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya kolaboratif yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam membentuk lingkungan budaya positif di sekolah masih keliru. Selama ini saya hanya menuntut mereka untuk bertindak laku disiplin melalui aturan-aturan yang harus mereka taati serta pemberian hukuman bagi murid yang melanggar. Namun sekarang saya sadar bahwa hal utama yang perlu saya bentuk dalam menciptakan lingkungan budaya positif adalah menuntun murid saya agar terlibat langsung dalam menyusun peraturan kelas berdasarkan apa yang mereka yakini. Sehingga dengan adanya keyakinan itulah yang mendorong tindak lakunya. Pertanyaan ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Salah satu pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas saya adalah dengan menyusun kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan peserta didik. Pada saat itu saya meminta peserta didik menuliskan apa yang mereka yakini harus ada dalam diri mereka untuk mewujudkan kondisi kelas yang aman dan nyaman. Dari hasil tulisan tersebut, kemudian dirangkum ke dalam sebuah kesepakatan kelas. Dengan keterlibatan mereka dalam penyusunan kesepakatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang keempat, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat itu saya merasa sangat antusias dalam menuntun murid saya dalam mewujudkan budaya positif dengan menjalankan keyakinan-keyakinan yang mereka telah sepakati sebagai kesepakatan kelas. Saya juga merasa senang sebab tanpa ada hukuman ataupun reward, mereka mulai menyadari bahwa kesepakatan kelas yang mereka buat merupakan kepentingan pribadinya. Kemudian yang kelima, menurut saya terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menuntun murid dalam menumbuhkan motivasi intrinsik mereka agar mereka memiliki kesadaran akan pentingnya membangun budaya positif di lingkungan sekolah, serta bagaimana mengajak rekan-rekan guru dalam menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana posisi kontrol saya sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelumnya, posisi kontrol penghukum adalah posisi yang sering saya terapkan ketika berhadapan dengan murid yang melakukan pelanggaran. Saat itu saya merasa bahwa murid saya akan merubah perilakunya setelah mendapatkan hukuman, padahal mereka berubah bukan karena keinginan sendiri, melainkan hanya karena menghindari hukuman yang ada. Namun saat ini posisi yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Perasaan saya setelah menerapkan posisi ini, saya merasa senang sebab siswa saya mampu merubah tindak lakunya atas keinginan pribadi. Mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman.
Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Tahap segitiga restitusi yang pernah saya terapkan dalam menghadapi permasalahan murid saya yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya sebelum menentukan hukuman bagi murid saya menanyakan hal keliru apa yang telah mereka lakukan serta alasan murid saya melakukan tindakan tersebut. Terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang perlu dipelajari selain konsep-konsep yang ada di dalam modul ini yaitu bagaimana mengajak peran serta orang tua dalam mengembangkan budaya positif sehingga mereka dapat menjalankannya secara konsisten tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di tempat tinggalnya. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya terkait modul 1.4 budaya positif.